Hello guys, welcome back again to Bitcoin Update. So ini sedikit review aja ya. Pertama dari hari Senin, itu gue udah bikin bola sakti ya. Which is gue bilang ke teman-teman di video itu, buat yang mainnya konservatif gitu ya, atau lebih main aman, disarankan untuk entry ketika supportnya ini sudah jebol. Which is hari Senin tuh gue bikin beer flag ini kan gitu, dan candlenya masih di candle putih ini tuh ya, dan nggak lama setelah itu jebol gitu. Untuk reasoningnya kenapa gua short, bisa teman-teman tonton aja di video-video sebelumnya ya. Di situ udah gue jelasin kenapa gue berani untuk nge-short. Dan untuk update posisinya, gue masih hold nih dari 71.000 ya, dari 71.000. Terus SL-nya yang awalnya di 73.500 turun ke 72, turun ke 71, ya kan? Dan sekarang untuk update hari ini, gua mau menerapkan SLBE, ya artinya limit kita di 71.000 itu sekaligus titik stop loss kita, ya namanya SLBE atau SL break even. Jadi kalaupun harga berbalik ke area itu, maka kita nggak ada ruginya gitu. Ya sebenarnya rugi sih tetap ya, rugi tetap di funding fee ya, karena teman-teman pakai leverage kan. Cuman secara apa? Secara eh technical gitu ya, secara technical ya kena stop out BE aja gitu. Kita cuma cuma balik modal gitu. Which is kalau sebenarnya kita hitung itu rada 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 nggak mungkin ya, atau sulit lah, karena dia harus mengejar kurang lebih ya, dia harus ngejar dari level sekarang ya, dia harus mengejar kurang lebih tuh 6 persenan guys, hampir 7% nih ya. Dia harus ngejar, harus naik ya 6% lebih supaya ngebuat kita kena stop out ya, kena kena break even gitu. Which is kalau kita lihat dari technical wise-nya sekarang rada nggak mungkin ya. Dan hari Rabu ya. Kemarin gua nggak sempet bikin update sih, sorry ya, karena lagi ada urusan teman-teman. Hari Rabu tuh gue juga bilang, alasan gua majuin SL ke 72.500, pertama kita karena sudah running profit ya kan. Jadi kita minimize resiko gitu. Dan sama reasoningnya, dia harus ngejar kurang lebih 6-7% untuk ngebuat kita SL ya kan. Dan di video hari ini gue update SL lagi ke break even, dia harus ngejar 6% lebih supaya ngebuat kita break even ya, which is kalau ngelihat dari sisi teknikalnya rada nggak mungkin ya. Dan di sini gue udah update bikin tren yang baru ya, minor trend, tren di dalam tren nih ya. Ini sebagai konfirmasi aja ya, memperkuat konfirmasi kita bahwa kita tuh masih di bearish trend loh gitu. Setidaknya in a lower time frame ya, karena dari 14 sebulan yang lalu ya, update pertama itu gue selalu pakai time frame 4H tuh. Mainnya di lower time frame aja gitu. Dan juga untuk reasoningnya kenapa masih nge-hold posisi short, ini gue ulang-ulang lagi sih. Karena kita kembali berada di bawah EMA 5 ya, dari hari Selasa ya, Rabu pagi lah kurang lebih ya. Dia struggle nih untuk bertahan ya. Ketika berhasil pun cuma ngebuat week kayak gini ya kan, week week ini terutamanya di US Open ya.
Dan ini ya membuat false break di sini. Nih, weak weak dikit doang ya. Tahu-tahu tadi pagi, tadi subuh ya balik lagi. Kembali berada di bawah EMA 5. Nah, buat teman-teman yang baru ngikutin, apa sih EMA 5 itu? EMA 5 itu adalah gue biasa gunakan sebagai indikator untuk menentukan resisten in a lower time frame. Artinya kalau dia di bawah itu, maka dia bearish, sedangkan kalau di bawah itu dia bullish. Ya, in a lower time frame sekali lagi. Dan hari Selasa kemarin ya, gue udah sempet bikin ini, watching area ya kan. Gue udah sempet bikin tuh watching area dari hari Selasa, ya kan. Dimana di sini kita bisa lihat area 65.000 itu menjadi support yang cukup kuat ya. Dan di video itu kan gue bilang hari Selasa ya, watching area ini harus teman-teman perhatikan secara seksama ya. Karena kalau dia berhasil mantul ya atau bounce di area tersebut, maka area terdekatnya ini adalah target terdekatnya. Target terdekatnya itu adalah di 67.800 ya. Kurang lebih di sinilah. Ya. Ini target terdekat. Kalau memang dia berhasil mantul ya, entah itu mantulnya mantul beneran atau mantul-mantul fake out sesi US Open ya. Tapi setidaknya kita lihat nih mantul gitu. Walaupun masih di bawah resisten sih gitu. Nah, tapi kalau dia malah kalau dia malah jebol ya. Ini kan sebenarnya yang di mark itu ada dua level ya teman-teman. Dari kotak ini tuh 65.900, 66 lah kurang lebih ya. Sampai ke area 64.800 gitu. Nah, kalau nanti ya setelah ini beberapa jam setelahnya atau US US Open itu dia malah jebol kotak kita 64.800-an sekian ini, maka target terdekatnya adalah 64.000 ya. Kalau dia jebol ya 64.500 lah kurang lebih ya. Kalau dia jebol eh, kotak kita yang paling bawah ini ya. Tapi kalau emang dia berhasil bertahan nih nanti ya target terdekatnya di 67.800 gitu teman-teman. Jadi em, di hari Selasa itu gue bilang ketika kita ngehit kotak ini watching area yang gue buat di situ teman-teman harus pasang ini ya pasang alarm atau warning reaksinya setelah itu bagaimana gitu. Kalau dia mantul, artinya kan sebenarnya ya, kita bisa memanfaatkan posisi long. Tapi ya karena ngelihat kayak gini, pantulannya belum cukup kuat ya. Pantulannya belum cukup kuat nih. Pertama kan dia sudah hit di sini kan hari Rabu kemarin, mantulnya cuma dikit gitu. Dan benar aja, memang benar dia mantul ke 67.800 sesuai yang gue bilang di hari Selasa. Dan pagi ini dia ngehit lagi, bikin lower low, ya kan? Dia bikin lower low nih. Nah, maka targetnya sebenarnya udah nggak 67.800 lagi sih, bahkan bisa lebih rendah gitu. Ya, malah kalau lu nanya gua pribadi ya, gua lebih prefer dia ke 64.500. Ya, kalau dari opini gue pribadi ya, kalau dari opini gue pribadi, entah beberapa jam lagi atau nanti US Open, ya sooner or later kotak ini nih jebol nih. Sooner or later kotak ini nih jebol. Ya, ketika itu jebol, maka 64.500 tuh di depan mata. Gitu. Untuk nanti reaksi selanjutnya gimana? Apakah dia akan ke 62, 61 atau ke watching area yang gue buat gede ini ya di minggu lalu?
atau dia ternyata bounce gitu ya, melakukan pullback, ya nanti kita update gitu. Intinya update hari ini adalah buat teman-teman yang masih nge-hold posisi short dari hari Senin, terapkan SLBE ya, SL break even di level teman-teman entry ya. Buat yang mau take profit sekarang juga nggak ada salahnya ya, karena profit is profit ya kan. Paling tambahannya aja adalah ya ini watching area ini kita harus harus pantau gitu. Apakah dia berhasil bounce? Kalau berhasil bounce ya targetnya tetap sama di sini ya 67800. Tapi kalau dia jebol ya target terdekatnya ke 64500. Oke, gitu aja sih guys. Thank you for watching and see you in the next update. Bye bye.